Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Banyuwangi bersama saya Delon Atma Kandi dari kelas 11 MIPA 3. Dan saya Zarlina Aurelia Al-Sahara dari kelas 10 MIPA 5. Yang akan memandu berjalannya podcast pada siang hari ini. Gimana kabarnya semua? Masih semangat kan? Selalu sehat dan semangat dong Kak. Apa sih yang bikin loyo? Alhamdulillah masih semangat ya. BTW podcast kali ini mengusung tema apa nih Jar? Nah, podcast hari ini mengusung tema pandemi tak hilangi kita untuk belajar. Dan dari tema ini kita ambil judul yaitu sekolah online membuat kita belajar banyak hal. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih dari kelas 11 MIPA 1. Wah, ada siapa aja tuh Kak? Yang pertama ada Kak Selvia Jasmine Nabila. Dipersilakan. Hai semua, perkenalkan nama aku Selvia Jasmine Nabila dari kelas 11 IPA 1. Biasa dipanggil Selvia atau Kak Nabila. Oke, yang kedua ada Kak Anastasia Nur Ilmi, selaku ketua dari kelompok 2 dan juga bendahara dari ekstrakurikuler jurnalis. Silakan perkenalan Kak. Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Nur Ilmi, bisa dipanggil Sanda. Karena kita udah kenalan semua, pertama kita mau tanya dulu nih. Gimana sih pendapat kalian tentang masalah sekolah online atau bisa disebut dengan daring? Menurut kalian sulit nggak sih belajar di masa pandemi ini? Kita mulai dari Kak Nahbil dulu. Menurut saya, ya gimana lagi kan, harus dijalani gitu. Kalau kita mau maksa buat sekolah biasa, tatap muka biasa itu kan ya nggak bisa. Jadi susah senangnya harus dijalani gitu kan. Selanjutnya dari Kak Shanda. Kalau menurut saya terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Masih banyak pelajar Indonesia yang tidak memiliki akses perangkat komputer dan sebagainya atau gangguan internet dari rumah dan sebagainya. Nah, hambatan apa saja sih yang kadang muncul ketika sedang melakukan sekolah online atau daring? Mungkin dari sinyalnya yang jelek atau paketan yang habis. Kita mulai dari Kak Sanda. Ya, lebih banyak dari pengalaman saya sih jaringan yang lambat dan data itu yang semakin mahal untuk bagi para siswa. Berikutnya pendapat dari Kak Nabila. Untuk saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri tuh ya benar dari jaringan. Karena kalau jaringannya jelek kan, sedangkan sekarang guru-guru itu ngirim pelajaran atau menerangkan pelajaran terkadang juga dari audio. Nah, berhubung jaringannya yang jelek, itu membuat audio yang dikeluarkan patah-patah, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kadang kurang jelas dan kurang mudah dipahami. Wah, susah ya Kak. Nah, dari kakak-kakak ini pasti ada nih mata pelajaran yang sulit dipahami waktu sekolah daring. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa aja sih Kak? Dan bagaimana cara kakak untuk memahami mata pelajaran itu? Boleh dijelaskan dari Kak Nabila? Menurut saya sendiri sih pelajaran fisika. Pelajaran yang apa ya, untuk memahaminya ya sulit gitu. Tapi ya nggak sulit-sulit banget, cuman dari aku sendiri gitu kan, pelajaran fisika itu emang agak sulit bagi aku. Jadi untuk memahaminya aku butuh penjelasan di YouTube gitu kan. Ya untungnya banyak sekali yang penjelasan yang sangat mudah dipahami di sana. Selanjutnya dari Kak Sanda. Kalau menurut saya pribadi sih pelajaran matematika itu yang kebanyakan para siswa sulit untuk memahami. Kadang guru itu kurang memberi materi dan siswanya juga sulit untuk memahami materi yang dikasihkan tersebut karena kurang jelas.
Oke, nah sekarang udah pada inti pertanyaannya nih Kak. Kan setiap hal kecil maupun besar, menjadikan ataupun menyenangkan, pasti ada tuh sedikit pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Jadi mungkin ada nggak sih pelajaran yang dapat kakak-kakak ambil dari sekolah online ini? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Nabila. Ya, sekolah online tuh mengajarkan kita untuk bersabar. Kadang tuh tugas yang numpuk, sinyalnya yang kurang bagus. Kalau moodnya aja itu tuh menguras kesabaran banget. Tapi semua itu harus tetap dijalankan dengan ikhlas biar kita juga dapat manfaat dari sekolah online ini. Selanjutnya dari Kak Anaska. Ya, seperti keadaan sekarang ini kan memang sulit untuk belajar ya. Ya, maka dari itu dari kita sendiri harus mempunyai semangat belajar untuk mempunyai prestasi untuk kedepannya yang nanti akan kita peroleh sendiri. Nah, selama ini kalian sering pusing karena tugas yang mungkin banyak. Biasanya ada nggak sih yang membuat kalian lebih semangat selama ini? Boleh dong dikasih tips and triknya. Kita mulai dari Kak Nabil terlebih dahulu. Ya, tetap memiliki motivasi dalam diri aja sih. Seperti contohnya motivasi untuk membahagiakan orang tua kelak gitu. Kalau kita malas-malasan dalam mengerjakan tugas kan ya gimana besok membahagiakan orang tua. Kalau dari awal aja sudah nggak ada usaha gitu kan. Oke, selanjutnya tips and trik dari Kak Syanda, silahkan. Kalau menurut saya pribadi membuat suasana belajar yang nyaman, merangkum isi-isi pokok pelajaran, terus belajar agak ada perundingan dengan temannya, belajar dengan praktik. Gimana nih teman-teman, udah tambah semangat belum setelah dikasih motivasi sama Kak Nabil sama Kak Syanda? Dari saya pribadi sih dapat pelajaran banyak loh Kak, apalagi kita harus banyak bersyukur karena masih kesempatan buat menuntut ilmu walaupun kayak belajar daring atau sebagainya, dan pastinya lumayan cukup berat ya. Benar, Jer. Menuntut ilmu itu memang berat. Kita harus melawan nafsu, rasa malas, dan lain sebagainya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua yang udah tetap semangat dan bertahan sampai sejauh ini. Kami selaku pengisi acara mengucap banyak terima kasih kepada Kak Syanda dan Kak Nabila yang berkenan hadir di podcast kita pada siang hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Kak Nabil dan Kak Syanda tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat, saya Jamin Aurelia El Sahara. Dan saya Delan Akmal Kandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.